Cie, ada yang ngadu ke Komnas HAM nih ya. Kemarin ngadunya ke DPD RI, tidak digubris. Minta tolong ke Pak Presiden Prabowo, diam. Sekarang ke Komnas HAM, tidak tahu lagi besok ngadunya kemana. Mestinya yang datang ke Komnas HAM itu Bapak Jokowi. Yang dikriminalisasi itu adalah Bapak Jokowi. Gimana sih Roy Suryo dan kawan-kawan? Takut ya? Saya lihat kok wajahnya pada lemes. Takut ya? Kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang. Mudah memutarbalikkan fakta, bersilat lidah. Kalianlah itu semua. Betul di awal garang kali. Oke Roy. Tidak ada yang sifatnya kau itu bertanya, kalian itu bertanya. Yang ada kalian itu yang menuduh, bahkan memfitnah Pak Jokowi dengan bahasa Pak Jokowi menjadi presiden memakai ijazah palsu. Itu yang ada. Iya Roy. Saya rakyat, kami yang menilai Roy. Ijazah. Hukum aja Pak. Dengerin mulutnya Roy Suryo ini, aduh, wis hukum. Agar rakyat merasa lega. Demokrasi bisa ditegakkan. Rakyat merasa lega, demokrasi ditegakkan. Rakyat yang mana sih? Hah? Akademisi kalian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar mengenai gerombolan tukang fitnah yang kemarin mengadu ke Komnas HAM minta perlindungan. Semoga saja Komnas HAM-nya pada waras teman-temannya sehingga nggak perlu menggubris ya para orang-orang yang akan membusuk di penjara tersebut ya. Yang unik ya, ada netizen yang mengatakan, kapan kira-kira Roy Panci CS akan mengadu ke Posyandu? Semuanya sudah diaduin gitu ya. Ke Prabowo kek ya kan, ke Hamengkubuwono kek, ke Habib Rujak ya kan, banyak lagi ya kan. Kapan ke Posyandu gitu loh, sekalian aja mengadu ke gangguan PLN. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Cie, ada yang ngadu ke Komnas HAM nih ya. Kemarin ngadunya ke DPD RI, tidak digubris. Minta tolong ke Pak Presiden Prabowo, diam. Sekarang ke Komnas HAM, tidak tahu lagi besok ngadunya kemana. Ke KPAI kah, ke PBB kah, atau ke gangguan PLN. Makanya jangan sok pintar, jangan sok hebat. Gara-gara dengar kalimat saya kasihan, maka lari pontang-panting minta perlindungan sana sini. Nggak ada satupun neti ya yang mampir di berandaku ya, baik itu di TikTok ya, di YouTube ya, di platform media sosial lainnya gitu loh. Nggak ada satupun neti ya kan yang mendukung itu si Panji gitu loh, semuanya ngetawain, nggak ada yang prihatin sama sekali, kurang ajar ya kan. Padahal mereka itu udah pada kejang-kejang, udah pada pucat mukanya gitu loh, malah diketawain. Kurang ajar pokoknya neti plus 62 ini. Lanjut. Roy Suryo dan kawan-kawan ke Komnas HAM guys. Mengadukan ke Komnas HAM katanya dikriminalisasi. Bukannya kebalik.
Mestinya yang datang ke Komnas HAM itu Bapak Jokowi. Yang dikriminalisasi itu adalah Bapak Jokowi. Gimana sih Roy Suryo dan kawan-kawan? Takut ya? Saya lihat kok wajahnya pada lemes. Takut? Takut ya? Oke. Iya, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sadino di bagian depan tadi, yang seharusnya mengadu ke Posyandu, ya kan, ke Komnas HAM itu justru Jokowi gitu loh. Ngapain lu yang mengadu, bego? Ngapain kalian yang mengadu, yang mencaci kalian, yang memaki kalian, yang menghina kalian, yang memfitnah kalian. Jokowi cuma melaporkan Anda ke polisi ya, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak ya kan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum gitu loh. Lah kok kalian yang mengadu ke Posyandu ke Komnas HAM, seharusnya kan Pak Jokowi bro, ngotak dikit lah ya. Lanjut. Kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang Mana yang sifatnya kau bertanya? Cobalah dulu. Kau tidak ada bertanya, Roy. Ini kau cocok, kau ini kupanggil kau, ya. Karena memang orang-orang seperti kau itu, kalian tuh nggak pantas dihargai. Mudah memutarbalikkan fakta, bersilat lidah. Kalianlah itu semua, betul. Di awal garang kali. Oke, Roy. Tidak ada yang sifatnya kau itu bertanya, kalian itu bertanya. Yang ada kalian itu yang menuduh, bahkan memfitnah Pak Jokowi dengan bahasa Pak Jokowi menjadi presiden memakai ijazah palsu. Itu yang ada. Iya, Roy. Saya rakyat, kami yang menilai, Roy. Roy, ini ya, daripada kau datang ke Komnas HAM, kemari, ke sana, kemari, ke Amerika, bagus kau datang sama Allah. Mau nampun ke sama Allah. Mudah-mudahan Allah ya membukakan pintu hati Pak Jokowi. Itu aja udah beres, Roy. Saya sepakat dengan saran netizen yang berasal dari Aceh barusan teman-teman ya. Sebaiknya si Roy Panci itu taubatan nasuha gitu ya. Sholat taubat ya kan. Kemudian membaca surat taubat 41 kali dalam satu malam tanpa nafas. Loh emangnya bisa bang? Ya bisa lah. Coba itu tengok itu. Khutbahnya para habib-habib palsu ya kan. Yang dikit-dikit mengatakan ada rantai emas turun dari langit ya kan. Kemudian Habib ini mengatakan, wah itu dari maghrib sampai isya membaca Yasin 4.000 kali tanpa napas. Itu Roy ya, itu ikutin ya, insya Allah nanti pintu maaf Pak Jokowi akan terbuka. Amin. Lanjut. yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah. Hukum aja Pak. Dengerin mulutnya Roy Suryo ini, aduh, hukum. Hukum aja Pak. Sepakat Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan Pak. Walaupun wajahnya kagak kelihatan Pak. Itu orang bikin ribet aja Pak. Ya kan karungin Pak. Ya lempar ke Nusa Kambangan Pak. Lanjut. Pertanyaan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar. Delok gerombolane Roy Suryo iki muak iki. Wengenane bengok-bengok menghina-hina Pak Jokowi, merendah-rendahkan koyok ngono sak enake udele. Saiki mbasan dibales, dilaporno ning Polda, jare dikriminalisasi. Iki karepe opo? Apa karepe ku Pak Jokowi kon meneng? Kon manut apa jare cangkeme kalian iku. Ngomong sak penake dhewe diwales kongkon kene kongkon meneng, dikriminalisasi jare. Gendeng kaya apa iku. Kuwi jenenge pengecut. Gak belum tanggung jawab karo kelakuane kabeh. Loh, iya, jadi memang nggak ada satupun gitu ya yang merasa apa yang dilakukan oleh si Roy Panci ini benar gitu loh. Dan yang bikin aneh itu kan, sudah jelas-jelas ya kan, kemarin itu meminta perlindungan ke Komnas HAM begitu kan. Sehari sebelumnya itu masih debat panas di sebuah televisi gitu loh. Jadi saya nggak ngerti apakah si Roy Panci ini manusia waras ataukah seperti yang diduga oleh siapa?
Bung Ade Armando bahwa Roy Panci ini mengalami gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan, katanya seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih saya sepakat ya, walaupun belum pada tahap sampai gila gitu ya, belum gangguan kejiwaan, tetapi ini si Panci ini menurut saya mengalami gangguan psikologi gitu loh. Ya kan udah jelas-jelas mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Begitu dilaporkan oleh Pak Jokowi, minta perlindungan sana sini, memframing sana sini. Aduh, kasihan sekali aku sama kau itu Roy. Sebentar lagi kau akan membusuk di penjara, dan saya berharap Pak Jokowi tidak pernah mau berdamai, tidak mau memaafkan melalui jalur mediasi. Biarlah kamu sekalian ini masuk penjara dulu ya. Lanjut. Tergerak hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega. Agar demokrasi bisa ditegakkan. Rakyat merasa lega, demokrasi ditegakkan. Rakyat yang mana sih? Hah? Akademisi kalian apa? Akademisi kalian apa? Apakah si Tifa ini ahli anatomi? Apakah dia dokter spesialis anatomi? Hah? Apakah dia dokter spesialis anatomi sehingga bisa menyimpulkan rahang orang, gigi orang, dan lain sebagainya? Apakah dia ahli? Apakah dia spesialis? Bukan, dia kan dokter umum kan? Itu pun kita nggak tahu apakah sekarang dia sedang praktek ataupun dokternya ini lisensi dokternya masih ada, lisensi untuk prakteknya masih ada. Terus ujuk-ujuk dia jadi ahli. Hah? Kok bisa begitu? Hah? Luar biasa juga mereka ini. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya. Dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional. Tugas akademiknya? Apa tugas akademik kalian? Apa? Melakukan penelitian. Apakah ada proposal penelitiannya? Apakah ada izinnya ke Pak Jokowi untuk melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi? Ini mengalami ada gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan. Nggak bisa ujuk-ujuk dong tiba-tiba Anda meneliti sebuah objek yang dimiliki seseorang tanpa izin. Apakah itu boleh gitu ya, sebagai akademisi? Tahu etika lah minimal. Menurut saya mengalami gangguan psikologi gitu. Internasional yang mana? Ya kan udah jelas-jelas mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Apa lagi? Oleh Pak Jokowi, minta perlindungan sana sini, memframing sana sini. Aduh, kasihan sekali aku sama kau itu Roy. Inggris, kau akan membusuk di penjara, dan saya berharap Pak Jokowi tidak pernah mau berdamai, tidak mau memaafkan melalui jalur mediasi. Biarlah kamu sekalian ini masuk penjara dulu ya. Lanjut. Kesel saya teman-teman. Kesel saya lihat orang-orang ini. Serius. Menyatakan pendapat dan Dengerin netizen barusan teman-teman ya. Ini adalah salah satu netizen YouTuber Nusantara yang marah-marah ya. Menarik sekali. Saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, oleh konten kreator YouTuber Nusantara barusan ketika menanggapi pernyataan si Dr. Mangkrak ya pada saat minta bantuan, minta perlindungan ke Komnas HAM kemarin gitu. Tapi menurut saya yang paling menarik adalah, coba diperhatikan ya, diputar ulang ya, itu adalah mukanya si Krismon ya, si krisis moneter. Kemudian si Aki-Aki suara cempreng ya, kemudian si Roy Panci kan, aduh, ditekuk semua, nggak ada yang beres itu mukanya. Kemudian si korlap kawin kontrak tadi, perempuan berkerudung hitam, macam kerupuk kena air, aduh, astagfirullahaladzim. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang menyebut bahwa kemarin gaya-gayaan ya, mencaci, memaki, menghina, dan memfitnah Jokowi. Ujung-ujungnya minta bantuan Komnas HAM juga. Kita dengar bareng-bareng dulu ya, katanya mereka ini malah senang ketika dipolisikan oleh Jokowi, karena dengan cara itulah Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya ya kan. Mereka senang Jokowi masuk perangkap. Gimana ceritanya Jokowi masuk perangkap tapi kalian yang malah kejang-kejang ya kan, kalian yang malah pucat. Kalian yang mencret-mencret di celana. Aduh. Gaya-gayaan di depan kamera ya kan. Komnas HAM macam kerupuk kena air aja. Aduh, mengkerut semuanya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada kata yang dianggap ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.